Inilah tanggapan Bapak Arifin tentang jawaban DPR dan Presiden sidang MK tentang permohonan SIM seumur hidup. Yang dimohonkan oleh Arifin Purwanto SH sebagai pemohon. Bagaimana menurut kalian? Lihat video lengkapnya, eksklusif bersama Sidik Motor. Bahasa hukumnya seperti itu. Jadi kalau bahasa awamnya, secara singkatnya, jadi Presiden ini tidak setuju dengan permohonan yang saya ajukan. Jadi apakah itu benar ada hubungannya antara SIM dan kecelakaan menurut Bapak Arifin bagaimana? Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel saya Sidik Motor. Kali ini saya lagi ngobrol nyantai lagi bersama dengan beliau Bapak Arifin yang teman-teman yang kemarin sempat viral lagi. Wah, luar biasa. Bagaimana kabar Bapak Arifin? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, kali ini saya mau tanya-tanya dengan Bapak Arifin mengenai hasil sidang kemarin. Kemudian bagaimana pendapat Bapak Arifin ini bagaimana tentang wacana Menku Menteri Keuangan tentang pembuatan SIM bakal dihapus ya, teman-teman, kemudian disamakan dengan KTP. Ini menurut Bapak Arifin apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan Bapak Arifin atau bagaimana? Perkembangan terakhir Ya. itu saya hari Sabtu mungkin saya dapat WA dari teman atau dapat kabar, intinya dari Korlantas mengusulkan kepada pemerintah khususnya Menteri Keuangan supaya kalau SIM itu dibuat seumur hidup itu supaya tidak perlu tidak perlu bayar. Tidak bayar lagi. Ya, dan tidak perlu bayar seperti KTP. Ya, alhamdulillah ini perkembangan yang di luar dugaan saya. Wah, mantap Itu ini. perkembangan yang di luar dugaan itu alhamdulillah itu ya. Jadi kalau itu kalau memang nanti pembuatan SIM itu satu misalnya biaya berlaku seumur hidup, yang kedua itu tidak perlu membayar. Jadi itu sesuai dengan harapan saya. Jadi harapan saya ajukan permohonan ke MK itu diantaranya adalah mengurangi sebagian beban rakyat Indonesia khususnya di bidang transportasi atau kendaraan, yaitu khususnya SIM itu. Nah, untuk yang STNK sama plat nomor itu kan obskur atau tidak sempurna, itu nanti akan kita ajukan lagi. Tapi intinya yang kami ajukan itu sekarang yang sedang berlanjut maupun yang akan datang itu saya hanya ingin mencoba membatalkan pasal-pasal dari suatu undang-undang yang implementasinya atau pelaksanaannya itu membebani rakyat. Nah, itu. Jadi supaya rakyat Indonesia supaya bebannya sedikit berkurang, jadi sedikit beban hidupnya itu sedikit berkurang, ya saya biasanya itu menggunakan jalur hukum, yaitu secara yuridis kita mengajukan permohonan ke MK undang-undang tersebut atau pasal tersebut dari suatu undang-undang itu supaya dicabut. Nah itu harapannya yang pertama. Yang kedua, singkat ceritanya itu ya tolonglah beban rakyat Indonesia ini dikurangi. Jangan ditambah-tambah lagi. Kalau bisa dikurangi. Syukur kalau misalnya tidak terlalu komersil, misalnya dikit-dikit bayar, mulai mata terbuka bayar, sampai mati pun bayar. Nah, ini harus ini ya. Itu yang bisa saya kerjakan. Ya saya makan jalur itulah. Luar biasa ya. Bapak Arifin ini kalau SIM jadi seumur hidup, ini akan saya jadikan Bapak SIM seumur hidup di Indonesia. Luar biasa sekali. Terus ini bagaimana menurut Bapak Arifin ya teman-teman? Ini dari pihak kepolisian yang mungkin akan kehilangan pendapatan kurang lebih dari 650 miliar ya dari media-media yang disiarkan. Itu menurut Bapak Arifin bagaimana ini? Jadi menurut saya itu karena SIM itu masuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu yang saya pahami itu. Karena SIM itu termasuk penerimaan negara bukan pajak, maka kalau misalnya SIM itu berlaku seumur hidup, maka dari kepolisian itu tidak akan menyetor ke negara 650 miliar setiap tahunnya. Jadi bukan polisi yang kita akan pendapatan. Jadi ya pendapatan negara yang dari Polri khususnya dari SIM ini ya menjadi berkurang. Tapi kan mohon maaf aja, negara Indonesia kan kaya raya, ini kan bisa cari dari sisi lain lah, bisa cari dengan cara lain lah saya kira ya. Jangan rakyat dibebani ya. Jangan dibebankan rakyat, makanya ya kita kurangi lah bebannya, jangan ditambah, kalau bisa dikurangi ya itu. Ya. Mantap. Ini berdasarkan risalah sidang kemarin ya Bapak Arifin. Ini dari pihak pemerintah, dari Presiden menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Bapak Arifin ini tidak mempunyai kedudukan hukum. Kemudian menolak permohonan untuk seluruhnya dan setidak-tidaknya menyatakan
permohonan pemohon ini tidak dapat diterima. Ini bagaimana dari presiden itu seperti itu nih? Bagaimana Bapak Arifin? Iya, ini juga yang apa ini? Jadi selengkapnya demikian. Pada tanggal 10 Juli kemarin, Ya. itu sedang di MK dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Untuk keterangan dari DPR, selengkapnya saya belum dapat. Begitu juga dengan Presiden saya belum dapat. Tapi saya mencoba apa ini? Ini saya dapatkan di print, sudah di print. Kita mendapatkan risalah sidang. Nah intinya seperti sampaikan tadi itu ada 5. Jadi menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. Yang B, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. C, menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. D, menyatakan ketentuan pasal 85 pasal ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan Undang-Undang 45 pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, dan yang E menyatakan ketentuan pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi kalau ini bahasa hukumnya seperti itu. Jadi kalau bahasa awamnya secara singkatnya, jadi Presiden ini tidak setuju dengan permohonan yang saya ajukan. Jadi supaya SIM ini tetap berlaku 5 tahun, jika ceritanya begitu maknanya. Nah, ini saya tidak ngerti dari Bapak Presiden ini melalui kuasa hukumnya ini sudah dikoordinasikan dengan Bapak Presiden atau dari dari kuasa hukumnya aja yang menjawab seperti itu. Tapi karena ini acara resmi dari keterangan Presiden, khususnya yang saya terima ini Presiden yang melalui kuasa hukumnya, ya berarti tidak setuju kalau berlaku selama 5 tahun loh ya. Saya juga ya tanda tanya ini bagaimana ini kok beban rakyat itu kok tidak dikurangi nih lah ini. Ya silakan lah rakyat sendiri menafsirkan bagaimana ini. Iya. Kan ya mohon maaf Bapak Presiden kan dipilih oleh rakyat. Ini rakyat ini yang WA saya terima ini setuju sekali kalau SIM itu berlaku. Iya seumur hidup, apalagi misalnya ada wacana sekarang mau gratis nih. Ya saya juga banyak dapatkan WA setuju. Lah ini tapi melalui kuasa hukumnya tidak setuju kalau seumur hidup saya tidak setuju, belum lagi menyangkut masalah bayar hendaknya, tidak tahu. Tapi yang saya bisa nanggapi sehubungan dengan gugatan saya di risalah persidangan ini, singkat cerita kalau bahasa awamnya tidak setuju kalau SIM itu berlaku 5 tahun. Kita dibandingkan supaya tetap 5 tahun, kita dibandingkan dengan negara tetangga, yaitu yang 5 tahun itu Thailand sama Laos saja. Padahal WA yang saya terima terakhir dari beberapa informasi itu, ini tetangga sebelah kita yang paling dekat itu Singapura sudah seumur hidup ini sudah. Iya, tidak ada masalah itu, hanya karena SIM itu hanya sifatnya formalitas saja kok. Karena kompetensi atau kemampuan seseorang mengemudikan kendaraan itu tidak akan hilang. Jadi walaupun jadi contoh gini, orang bisa naik kendaraan dulu baru mencari SIM. Jadi bukan mencari SIM dulu baru naik kendaraan, tidak. Jadi mereka itu sudah bisa. Jadi kalau misalnya mereka itu tidak punya SIM atau SIM-nya mati, ya tetap aja bisa kok. Kemampuan itu akan hilang apabila dia itu meninggal dunia. Nah itu. Ya, mantap sekali ini. Saya yakin permohonan yang diajukan Bapak Arifin akan diterima oleh MK ini. Karena saya yakin Bapak Arifin ini adalah orang yang sangat luar biasa sekali. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah diselesaikan Bapak Arifin. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak Arifin ini dikabulkan oleh MK, Bapak Arifin. Mantap. Kemudian saya mau tanyakan ya teman-teman. Misalkan orang tidak mempunyai SIM, kemudian terjadi kecelakaan. Nah ini kebiasaan pada umumnya teman-teman. Ini semua kendaraan ini akan dibawa oleh petugas polisi. Apakah itu benar ada hubungannya antara SIM dan kecelakaan? Menurut Bapak Arifin bagaimana teman-teman? Jadi tidak ada. Jadi saya pernah menangani orang itu tidak punya SIM. Ya, tidak punya SIM, tidak pakai helm, goncengan 3 lagi. Nah itu. Dia kecelakaan. Jadi untuk menolong kecelakaan, mohon maaf aja, posisi dia itu selaku korban atau tersangka, itu bisa dilihat dari seket TKP. Dia itu berjalan di jalurnya sendiri atau jalurnya orang lain. Jadi kalau misalnya ada 2 jalur, misalnya yang bisa berpapasan, nah itu kita lihat kecelakaannya di mana. Nah, dilihat seket TKP-nya itu. Nah, itu saya pernah nangani itu tahun berapa itu di daerah Ponorogo. Alhamdulillah orangnya walaupun jadikan tersangka, orangnya bebas. Ya, orangnya bebas. Jadi sekali lagi orangnya itu goncengan 3, tidak punya SIM, tidak pakai helm. Nah itu.
karena dia posisinya di jalan sendiri, akhirnya dibebaskan. Nah, sehubungan dengan kecelakaan tadi itu sekali lagi tidak ada hubungan dengan SIM. Jadi di pasal 39 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jadi di situ disebutkan yang dapat disita itu adalah kendaraannya atau barang-barang milik tersangka atau terdakwa, bukan korban. Jadi yang selama ini terjadi seperti tanyakan tadi maupun teman-teman yang lainnya, ini banyak salah kaprah. Jadi yang bisa disita oleh petugas yang punya kewenangan untuk kecelakaan lalu lintas itu kendaraannya tersangka, bukan korban. Nah, kalau kendaraannya korban disita juga. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan dua-duanya disita, yang posisinya itu di jalannya sendiri, itu bisa ngajukan permohonan pra peradilan ke penyidik atau siapa yang menyita. Lah diajukan aja permohonan pra peradilan. Iya. Walaupun misalnya sekarang ini kan banyak kita lihat itu kendaraan ini sudah sudah sampai karatan di tempat kecelakaan yang dibiarkan aja dan masalah mau 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu tidak apa-apa, diajukan aja permohonan pra peradilan sepanjang prosesnya bagaimana. Ya, posisinya bagaimana ya diajukan permohonan pra peradilan kepada mereka yang menyita. Nah, itu kalau dikasih penyitaan. Kalau tidak dikasih penyitaan ya tidak apa-apa, tetap dia bisa diajukan permohonan pra peradilan. Jadi intinya supaya kendaraan itu dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Satu. Yang kedua, jangan lupa dalam permohonan pra peradilan dimintakan juga ganti rugi. Ya, bisa dimintakan ganti rugi. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi kecelakaan, dua-duanya disita, padahal posisi dia benar. Ya, dia mohon maaf aja. Sekarang ini zamannya zaman pinjaman, yaitu misalnya utang-utangan. Dia misalnya pinjam di suatu lembaga pembiayaan atau leasing. Nah, dia kan tetap harus bayar ini. Selama kendaraan disita kan harus bayar. Bisa jadi dia ini sewa kendaraan lain untuk misalnya sekolah atau untuk kerja untuk apa. Dia kan mengalami kerugian. Tetap bayar cicilan, tidak bisa memanfaatkan kendaraannya, masih keluar uang untuk sewa kendaraan. Nah, dimintakan ganti rugi. Ya di dalam permohonan pra peradilan dimintakan ganti rugi satu paket itu bisa. Mantap ini. Ya, luar biasa teman-teman. Jadi bisa dilihat di kuhapnya pasal 39 lah. Ngoten. Wah, luar biasa ide dari Bapak Arifin, dan ternyata banyak kasus-kasus dari kecelakaan ini diselesaikan oleh Bapak Arifin ya teman-teman. Yang mengalami kasus mungkin bisa hubungi Bapak Arifin. Dikembalikan. Saya juga itu dikembalikan. Oh, dikembalikan ya? Dikembalikan kepada pemilik. Luar biasa ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mengalami kecelakaan walaupun tidak punya SIM, ternyata bisa ya Bapak Arifin? Bisa. Jadi sepanjang posisi dia itu jadi korban bisa diajukan dia. Begitu juga dengan kalau kasus-kasus lain misalnya begini. Seseorang ini kendaraan yang dicuri oleh orang lain, ya ketangkep pencurinya. Tapi kan kendaraan dia itu kan bukan milik tersangka, itu kendaraan dia, itu ya bisa diajukan. Ya, jadi bukan hanya kecelakaan aja. Jadi sekali lagi yang bisa disita adalah barang-barang atau ada hubungan dengan tersangka. Itu bisa dilihat lebih lengkapnya di pasal 39 KUHP itu. Iya. Kalau untuk kecelakaan tidak ada hubungannya dengan SIM lah, yang ada hubungannya cuma hanya dengan posisi kasusnya itu aja. Terima kasih Bapak Arifin. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi Bapak Arifin. Apakah bisa ini masyarakat biasa nih menggugat ke MK? Apakah harus orang-orang tertentu yang bisa melakukan ini Bapak Arifin? Sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini atau Undang MK ini yang sering disebut 14 mohon maaf aja 24 2003. Sekarang ada sedikit perubahan itu undang-undangnya, tapi ada sedikit jadi dirubah sedikit, tapi yang sering digunakan adalah undang-undang singkat cerita undang-undang MK. Sesuai dengan undang-undang MK Mahkamah Konstitusi itu di pasal 51. Nah, 51 saya bacakan. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan garing atau kewenangan konstitusionalnya ya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, B. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ini, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara. Jadi intinya perorangan warga negara itu bisa mengajukan gugatan ke MK kok. Jadi misalnya undang-undang apa saja bisa. Bahkan saya dapat informasi ada satu undang-undang yang hubungannya dengan pemilu
atau parpol kalau tidak salah itu menyangkut ambang batas pencalonan presiden atau apa, itu diujukan, yang mengajukan pengujian itu lebih dari 10. Ya. Jadi di MK itu undang-undang yang sudah diajukan pengujian oleh si A, nanti si B itu boleh mengajukan permohonan pengujian. Walaupun misalnya si A ditolak, nanti si B mengajukan, ya silakan aja, mungkin dengan alasan lain, sudut pandang lain, tidak apa-apa, boleh. Iya, boleh. Ya. Undang-undang apapun ini saya kira pembelajaran juga buat kita semua ini. Ya. Luar biasa, terima kasih sekali Bapak Arifin, semoga sehat selalu. Amin. Dan SIM yang diajukan seumur hidup ini berhasil dan sukses. Mantap, terima kasih buat Amin. teman-teman Untuk, yang mohon izin, ya. nanti kalau saya sudah sedikit saya tambahkan, Ya. saya sudah kirim surat ke MK minta supaya keterangan dari presiden Ya. sama DPR yang diajukan pada tanggal 10 Juli sudah saya kirimi MK melalui email. Ini belum ada jawabannya. Nanti kalau dari DPR itu sudah memberikan jawaban maupun presiden sudah memberikan jawaban, nanti akan kami sampaikan bagaimana tanggapan dari DPR karena saya belum dapat ini risalahnya. Oke, nanti kita susunkan ya. Mantap sekali teman-teman. Matur suwun, sehat selalu Bapak Arifin, selamat berjuang dan sukses terus. Terima kasih, jangan lupa komentar di bawah yang mempunyai berbagai masalah bisa komen di bawah. Matur suwun, bantu terus perjuangan Bapak Arifin. Terima kasih, salam Indonesia merdeka. Wah, luar biasa. Terima kasih Bapak Arifin.